kita akan menghadapi kekurangan makanan tidak akhir tahun ini, awal tahun depan. Wow. Dan ini akan menimbulkan banyak problem, bukan saja ekonomi tetapi juga social dan political problem. Dan banyak orang akan hilang kerja, peluang-peluang kerja tertutup dengan tidak masuknya pelaburan dari luar. Dan mereka tak akan masuk. Walau apa pun orang kata, tak akan masuk kalau nilai ringgit tak distabilkan. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Ditampar dengan kenyataan. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras. Apa tu? Wow. Dulu TKI diremehkan dan membuat mereka mulai tinggalkan Malaysia. Kini Malaysia menghadapi ancaman serius dalam sektor ekonominya. Ribuan pekerja Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung di berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, dan layanan rumah tangga telah memilih hengkang. Kekosongan tenaga kerja ini sulit diisi karena perbedaan budaya dan etos kerja dari pendatang baru seperti Bangladesh atau Nepal. Banyak proyek terbengkalai, produktivitas menurun, dan biaya operasional melonjak. Kita akan menghadapi kekurangan makanan tidak akhir tahun ini, awal tahun depan. Wow. Dan ini akan menimbulkan banyak problem, bukan saja ekonomi tetapi juga social dan political problem. Dan banyak orang akan hilang kerja, peluang-peluang kerja tertutup dengan tidak masuknya pelaburan dari luar. Dan mereka tak akan masuk. Walau apa pun orang kata, tak akan masuk kalau nilai ringgit tak distabilkan. Dan nilai ringgit dapat terus merosot. Sekarang ini sudah jatuh lebih daripada apa yang saya ramal 5-6 bulan dulu. Dan saya takut keadaan itu menjadi lebih buruk sebelum akhir tahun ini. Dan saya rasa susah rakyat. Sebelum ini, laporan media menyebut jangkaan itu berdasarkan perkiraan oleh Organisasi Bank Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan IMF. Sebanyak 42 buah negara sudah disahkan mengalami kelumpuhan ekonomi. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Ditampar dengan kenyataan. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Penurunan. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif kebahagiaan lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tahu saya. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar baru yang ada tahu. dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Ya elah, di Indonesia udah dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras.
buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Mengulas lanjut, Johari berkata langkah itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kepompong yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Kita punya tanah yang banyak, tetapi kita harus ada keberanian untuk mencuba. Kadang-kadang pergantungan kita kepada makanan luar negara ni amat hebat. Dan pernah kita mengimport, ataupun saya ingat setahun setengah yang lalu, kita import dan dalam bajet kita hampir 60 bilion. Wow. Satu jumlah yang terlalu besar. Teman-teman semua, kalau kita bicara ya, suatu negara kalau misalnya tidak mau memperkerjakan lagi warga negara atau tenaga kerja asing, mau tidak mau ya harus dipaksa warga lokalnya lah. Nah, bagaimana jika warga lokalnya tidak mau bekerja keras alias malas-malasan? Ya susah. Nah, kalau sudah susah, kira-kira siapa yang mau disalahkan? Apakah warga tenaga kerja asing yang mau disalahkan lagi, mau dikambing hitamkan lagi? Tidak. Nah, faktanya sekarang adalah mereka di Malaysia merasakan bahwa ternyata jasa yang diberikan oleh tenaga kerja asing asal Indonesia itu sangat-sangat berdampak untuk keberlangsungan perputaran ekonomi di sana. Mulai dari asisten rumah tangga, terus pekerja buruh, petani, kelapa sawit. Itu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk perputaran ekonomi negara Malaysia. Sekarang Malaysia timbul masalah. Dan mereka merekomendasikan untuk merekrut lagi tenaga kerja asal Indonesia. Mereka kapok dengan attitude yang ditunjukkan oleh tenaga kerja asal Bangladesh. Katanya terlalu keras. Katanya tidak mematuhi aturan yang ada. Saya selalu bilang bahwa orang Indonesia kemanapun mereka pergi, pekerjaan apapun itu, mereka akan bekerja menggunakan hati. Tapi ketika hati mereka sudah dicurangi, kalau ini dibiarkan terus-menerus ya pasti ada banyak lapangan pekerjaan yang mungkin banyak yang tersedia tapi akan jadi nganggur begitu saja karena tenaga kerja yang bekerja dengan tulus yang berasal dari Indonesia itu mereka tidak lagi memilih untuk bekerja di Malaysia ya teman-teman semua. Hari ini satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran. Sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini tidak sampai 30% diimport. Pastinya ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ia dipahamkan banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Wow. Mereka membuat keuntungan yang tinggi seperti ini. Yang kedua, beras tempatan dicampur dengan beras import dan dijual sebagai beras import. Ini mafia ini. Jadi kartel seperti ini mesti dihapuskan dengan segera. Seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia sewaktu mengekang kartel ayam. Semasa mesyuarat nakol pada 31 Januari 2022, kerajaan ketika itu mengarahkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MYCC menjalankan siasatan terhadap kartel-kartel yang menguasai pasaran ayam. Oleh itu, pada 22 Disember 2023, MYCC mengenakan denda sebanyak 415 juta terhadap 5 syarikat kerana membentuk kartel makanan ayam untuk menetapkan harga. Inilah golongan rakus yang mengambil keuntungan dengan menindas golongan yang memerlukan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia berupaya mendepani sebarang krisis ekonomi yang mungkin timbul.
Ia susulan kebimbangan langkah terbaru tarif balas Amerika akan cetuskan perang perdagangan global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, asas negara disokong perbelanjaan penggunaan yang kukuh seperti program sumbangan tunai ramah serta aliran masuk pelaburan portfolio asing ke pasaran bon telah meneguhkan kedudukan ekonomi negara menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Jelas beliau, Malaysia juga sentiasa mempelbagaikan pasaran ekspornya dan prospek ekonomi negara amat memberansangkan. Dalam masa sama, keluaran dalam negara kasar Malaysia terus kekal kukuh disokong aktiviti rancak sektor pembinaan dan pembuatan yang berterusan serta aliran masuk pelaburan langsung asing FDI. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras. Apa tu? Yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati. Walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh. Berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan dan mendengar cakap. Itu beza dia. Kini, Malaysia dihadapkan pada realita pahit, tak mudah menggantikan kontribusi besar para TKI. Teman-teman semua, kita lihat bahwa persoalan tentang kemungkinan akan terjadi resesi ya, karena perang tarif ini ya yang dilakukan oleh Donald Trump untuk menekan beberapa negara. Dan di Asia Tenggara sendiri ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan beberapa negara lainnya lagi kena imbas ya. Dan ya, secara terang-terangan banyak pihak dari Malaysia yang mengungkapkan bahwa ternyata peran yang diberikan oleh tenaga kerja asing asal Indonesia itu sangat terasa sekali. Maka mereka merekomendasikan kalau boleh rekrut lagi tenaga kerja asal Indonesia. Ya, selain untuk membantu perekonomian para tenaga kerja ini juga bisa membantu perekonomian negara. Mengingat tekanan yang diberikan oleh Amerika untuk beberapa negara ini. Dan Malaysia salah satunya. Dan ya, kalau kita lihat ke arahnya ke sana, kita tidak tahu apakah keputusan pemerintah ke depannya seperti apa. Dan juga para calon tenaga kerja asing asal Indonesia yang mau kerja di Malaysia-nya seperti apa. Kita lihat saja progresnya ke depannya seperti apa. Tapi untuk sekarang saya rasa ada tawaran yang lebih menarik, ada godaan yang lebih menarik dari negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea yang memberikan tawaran gaji dengan perlakuan yang lebih pantas. Itu akan membuat para tenaga kerja asal Indonesia lebih tergoda ya teman-teman semua. Karena kita mendengar testimoni ada yang gajinya menjadi petani saja mencapai 40 juta per bulan. Itu angka yang sangat luar biasa sekali. Kebayang nggak kerja 5 tahun di sana, pulang ke Indonesia bisa jadi pengusaha. Itu adalah fakta teman-teman semua. Bisa bangun rumah 2 lantai. Itu adalah fakta. Nah, harapan kita adalah untuk urusan ketenaga kerjaan Malaysia dan Indonesia harus benar-benar jeli. Jangan sampai terjadi lagi noda di antara hubungan kerjasama ini. Kalau ini terus-menerus terjadi, maka tidak ada kata lain selain mundur dan mencari pekerjaan di negara lain. Saya berharap hubungan kerjasama antara kedua negara Indonesia dan Malaysia tentang
ketenaga kerjaan itu benar-benar diperketat, benar-benar diperhatikan supaya kedepannya itu sama-sama enak, sama-sama menikmati hasilnya. Itu sih harapan saya.